Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin jamaah masjid naon dia teh? Babur Rahman di Buah Batu, Bandung. Ya Allah muliakan juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa beberapa stasiun TV yang ikut gabung, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk yang kedua kalinya untuk mengusung satu tema menggapai atau meraih surga di dunia. Pertemuan yang pertama kita sudah menerangkan ada dua surga di dunia. Yang pertama adalah disebut dengan Riyadul Jannah atau taman surga berupa majlis ilmu. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Idza marartum bi Riyadil Jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, singgahlah kalian ke dalamnya. Dan taman surga yang dimaksud adalah majlis ilmu. Kita lanjut ke surga dunia yang kedua. Surga dunia yang kedua ini wajib kita miliki atau wajib kita raih. Tanpa memasuki surga di dunia, kita tidak akan bisa memasuki surga di akhirat. Bagaimana penjelasan para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ada surga. Siapa yang tidak memasuki surga di dunia ini, dia tidak akan bisa memasuki surga di akhirat. Oleh karena itulah maka siapa yang ingin menggapai surga di akhirat, wajib dia memasuki atau meraih surga dunia terlebih dahulu. Apakah yang dimaksud dengan surga dunia? Kalau kemarin pada pertemuan 2 pekan yang lalu kita sudah mengetahui salah satu surga dunia atau taman surga di dunia adalah majlis ilmu. Disebabkan karena ada beberapa hal yang terdapat di dalam majlis ilmu yang juga ada di surga. Seperti rahmat Allah, seperti ketenangan dan ketentraman, seperti pujian Allah kepada mereka yang ada di dalam majlis ilmu. Beberapa poin yang Allah curahkan kepada orang yang hadir dalam majlis ilmu juga Allah berikan kepada para penghuni surga, walaupun tidak seluruhnya.
Makanya majelis ilmu disebut dengan taman-taman surga. Nah, ada jenis surga lain di dunia. Siapa yang tidak pernah memasuki surga di dunia, dia tidak akan bisa memasuki surga akhirat. Apakah yang dimaksud dengan surga di dunia ini? Yang dimaksud surga di dunia adalah halawatul iman. Artinya manisnya iman berupa kelezatan beribadah, berupa kenikmatan rohaniyah ketika bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa ketenangan dan ketentraman jiwa ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang disebut dengan halawatul iman atau manisnya iman. Sampai-sampai orang yang sudah merasakan atau mereguk manisnya iman, maka dia bisa lupa terhadap seluruh kelezatan di dunia ini. Dia tidak akan peduli terhadap seluruh kepahitan hidup yang dirasakan di dunia ini. Seluruh rasa sakit, kesedihan, kepahitan yang pernah ada di dunia, sedikit pun tidak akan bisa mengganggu atau mengurangi kenikmatan surga dunia yang sudah teraih oleh seseorang. Maka tidak heran kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa min halawatil iman al-khusyu' fis shalah. Di antara bentuk manisnya iman adalah khusyuk di dalam salat. Ketika zaman dahulu para sahabat, para ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in, saking mereka khusyuknya di dalam salat, dan ini sudah kita terangkan pada waktu kita membahas bab al-khusyuk di hari Kamis sore ketika membahas a'malul qulub. Sampai-sampai para sahabat dan para ulama ketika mereka sholat, mereka tidak menyadari apapun yang terjadi di sekelilingnya. Tidak mendengar ucapan, obrolan, teriakan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan ketika salah seorang di antara mereka ada yang terkena panah yang tertancap di dalam tubuhnya, maka dia menyuruh orang-orang untuk mencabut panah itu ketika dia sholat. Kita tahu mencabut panah yang tertancap itu tidak segampang mencabut duri atau jarum, karena panah itu ada apanya namanya, santolannya gitu, begitu masuk susah dan sakitnya nggak kebayang. Dia meminta agar orang-orang mencabut panahnya ketika dia sholat. Agar apa? Tidak merasakan sakitnya. Sakitnya itu tertutup, tercover oleh surga dunia yang dia rasakan dalam sholatnya berupa apa? Ketenangan, ketentraman, kekhusyuan. Dan ini salah satu di antara bentuk manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi, wa min halawatil iman al-khusyu' fis shalah. Di antara bentuk manisnya iman adalah khusyuk di dalam salatnya. Sampai seperti itu yang teralami oleh para sahabat dan para ulama zaman dahulu ketika salatnya. Nah, ini pula yang menyebabkan seluruh derita yang pernah dirasakan atau yang dialami oleh para ulama
itu tidak membuatnya sedih, stres, atau merasa menderita. Tidak. Karena apa? Karena di dalam dada mereka sudah ada surga. Sebagai contoh umpamanya, apa yang dialami oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau sepanjang hidupnya penuh dengan penderitaan. Sampai beliau ditahan, dipenjara, dihujat, disiksa, sampai wafatnya pun di dalam penjara. Nyaris tak pernah merasakan kesenangan hidup di dunia, sampai tidak sempat membentuk keluarga, menikah, enggak. Beliau menikah bukan karena tidak laku, kalau mau ahwat antri itu yang mau jadi istrinya. Tapi tidak sempat. Karena hidupnya penuh dengan perjuangan mencari ilmu dan menyebarkan ilmu, berdakwah, berdebat, sampai ditahan, dipenjara, disiksa, dan wafatnya pun di dalam penjara. Apa komentar beliau dan bagaimana penilaian para muridnya, termasuk yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ketika Imam Ibn Qayyim melayat gurunya ini di dalam penjara, apa yang dikatakan oleh gurunya, oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Beliau menyatakan, ma yasna'u a'daibi, inna jannati wa bustani fi sadri, aynama ruhtu fahiya ma'i la tufarriquni. Kata Syekhul Islam, apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku gak ngaruh. Karena sungguhnya surgaku dan tamanku itu selalu berada dalam dadaku. Kemanapun aku pergi, dia selalu menyertaiku, tak pernah berpisah dari diriku walaupun hanya sekejap. Walaupun beliau hidup di penjara, kemudian tertutup oleh benteng yang kuat, beliau tidak merasakan terkekang. Karena pada hakikatnya beliau menyatakan al-mahbus man habisa qalbahu an rabbih ta'ala wal ma'sur man asarrahu hawa. Kata beliau, orang yang terpenjara adalah orang yang hatinya tertutup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang tawanan yang hakiki adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Oleh karena itu ketika beliau ditahan di penjara tidak merasa terkekang. Karena apa? Karena hatinya bablas, hatinya bebas. Ketika di penjara itulah waktunya full untuk bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Badannya boleh dikurung tapi jiwanya jauh lebih bebas daripada orang-orang yang hidup di alam bebas. Orang yang hidup di alam bebas, jiwanya terbelenggu oleh hawa nafsunya, tertahan oleh seluruh keinginan buruknya. Sedangkan ketika beliau ditahan di penjara, jiwanya saat itu jauh lebih bebas daripada siapapun. Karena saat itulah beliau tidak ada yang mengganggu untuk bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka pernah beliau berkomentar, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisayf." Seandainya para penguasa dan antek-antek penguasa mengetahui kebahagiaan, ketenangan, ketentraman yang kami rasakan di dalam penjara ini, niscaya mereka akan membacoki tubuh-tubuh kami dengan pedang.
Jadi musuh-musuh mereka ingin mereka ini menderita. Makanya ditahan, dipenjara, diisolir dari orang banyak. Dengan cara demikian mereka menganggap ulama ini, Ibn Taimiyah ini menderita. Padahal pada hakikatnya itulah kondisi yang menyebabkan dia berada dalam kebebasan yang tak terbatas. Bebas untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Nggak ada yang mengganggu. Bebas untuk berkomunikasi, berdialog, berdoa, berzikir kepada Allah. Tanpa harus memikirkan makan. Tanpa harus memikirkan interaksi dengan tetangga, dengan umat. Karena terpenjara tadi. Tapi di dalam penjara yang kokoh kuat, beliau tidak merasa sedang terpenjara karena hatinya saat itu bebas. Tidak merasa tertawan karena apa? Karena hawa nafsunya bisa dia taklukkan, tidak bisa untuk mengatur kehidupan dia dengan mengiming-imingi dengan keindahan-keindahan dan kesenangan dunia. Oleh karena itu berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam ungkapannya yang lain ketika dilayat oleh murid-muridnya, di antaranya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Imam Ibn Qayyim menyatakan, guruku berkata ketika aku melayatnya, ma yasna'u a'da'i bi ana jannati wa bustani fi sadri in ruhtu fahiya ma'i la tufariquni in habasani inna habsi khulwatun wa qatli syahadah wa ikhraji min baladi siyahah. Apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Sesungguhnya tamanku, surgaku ada dalam dadaku. Dan ketika aku pergi, surgaku tidak pernah lepas berpisah dariku. Ketika aku ditahan, maka itu khulwah. Khulwah itu berdua-dua dengan Allah Azza wa Jalla. Wa qatli syahadah. Kalau mereka membunuhku itu syahadah. Itu kematian termulia, yaitu syahid. Wa ikhraji min baladi siyaha. Kalau mereka mengusirku dari negeriku, maka itu siyaha. Siyaha itu tamasya. Siyaha itu piknik. Lihat, apapun bentuk penderitaan yang ditimpakan oleh orang kepada manusia yang soleh ini tidak membuat beliau menderita. Karena apa? Karena prinsipnya seperti tadi. Dan inilah yang disebut dengan surga dunia. Yang beliau ungkapkan tadi, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ada surga. Siapa yang tidak pernah memasuki surga di dunia ini, dia tidak akan bisa memasuki surga akhirat. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan penjelasan gurunya ini, bahwa di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak pernah memasukinya, dia tidak akan bisa memasuki surga akhirat. Beliau menyatakan wal maksud bil jannati fid dunya. Yang dimaksud dengan surga dunia yang dikemukakan oleh guruku, kata beliau, adalah halawatul iman. Manisnya iman. Dalam bentuk atau berupa kekhusyuan di dalam melakukan ibadah-ibadah yang mengharuskan khusyuk di dalamnya. Seperti contoh apa? Salat. Contohnya lain apa?
baca Al-Quran. Baca Quran harus khusyuk juga. Dan sampai mulutnya membaca tulisan, hati pikirannya ingat ke urusan dunia, nggak khusyuk. Bacaan Quran yang seperti itu nggak akan melahirkan ketenangan jiwa. Apalagi yang membutuhkan kehusuan, zikir. Apalagi selain zikir, berdoa. Apalagi selain zikir dan berdoa. Hakikatnya seluruh ibadah, walaupun ibadah badaniyah, ibadah jawarih, perlu penghayatan aspek batininya untuk merasakan kelezatan dari ibadah itu. Sebagai contoh umpamanya, ini contoh berwudu. Wudu itu ibadah jasmani, ibadah badaniyah. Hanya mencuci beberapa bagian anggota tubuh kita. Bisakah atau haruskah khusyuk di sana? Harus khusyuk ketika berwudu sekalipun. Di dalam wudu nggak ada bacaan apapun. Awalnya bismillah, akhirnya ada doa ba'dal wudu, yaitu mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sana itu yang disepakati. Walitama Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Hadis ini derajatnya hasan. Sebagian ulama ada yang mendhaifkan, tapi dari seluruh penelusuran riwayat-riwayat satu sama lain saling menguatkan, terangkat menjadi hadis yang hasan. Maka boleh kita baca Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Hanya awal dan akhir, tengahnya ketika berkumur, membasuh wajah dan sebagainya, nggak ada doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada doa karangan orang, ada, itu mah bukan bagian dari agama. Nah, agama mah sumbernya siapa? Allah dan Rasulnya. Apa yang bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya, ya jangan atuh ya. Walaupun isinya bagus umpamanya. Bagus menurut versi orang yang menganggapnya bagus. Nah, apa yang harus dihayati dari wudu? Di antaranya adalah aspek batini dari wudu yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan ketika seorang hamba membasuh wajahnya, maka tahatas dunubuhu, maka berguguranlah dosa-dosanya dari anggota badan yang ada atau dari indera yang ada di dalam wajahnya. Berupa ini nih, mata. Mata suka dosa enggak? Paling banyak sih nantinya. Noong, ngintip gitu, melihat, melirik, menatap, ya. Kalau menatapnya menatap makanan nggak masalah sih. Kalau yang paling gawat menatap akhwat, yang bukan mahram tapi ya. Kalau natap istrinya mah beribadah berpahala. Tapi anu berpahala mah tara direret-ret acan. Nu pidosaeun ditoongan. Ini berguguran dosa dari mata. Apalagi yang sering bikin dosa dari apa yang ada di wajah? Lisan, ya enggak? Makanya walaupun di dalam Quran enggak ada perintah untuk membasuh, untuk berkumur-kumur, Nabi SAW prakteknya berkumur-kumur. Qurannya enggak ada. Apa Nabi nambah-nambah? Ya enggak. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi ketika berwudu itu, penafsiran beliau berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah tentang fagsilu wujuhakum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum.
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mau sholat, maka basuh wajah-wajah kamu. Fagsilu, bagi yang pernah belajar nahwu, ini sudah fi'il fa'il, fi'il amr dengan fa'ilnya. Wujuha maf'ulun bi, maf'ulun bi itu objek. Tapi dalam bentuk apa? Jama' wujuha. Wujuhakum. Maka kalau dalam bentuk jama' adalah seluruh bagian wajah, luarnya ataupun dalamnya. Luarnya, di ini bagian dalamnya apa? Hidung dan mulut. Makanya praktek Nabi alaihi salatu wasallam ketika mengamalkan ayat ini ada cuci hidung dan cuci bagian dalam mulut, istinsyak, ya enggak? Istinsyak itu apa? Menghisap air ke hidung. Bagian dalam hidung, bagian dalam termasuk bagian mulut yang harus bagian wajah yang harus dicuci. Demikian juga bagian dalam mulut. Makanya ada kumur-kumur. Oh, nggak ada ayatnya? Ada, kata siapa? Ini faghsilu wujuhakum, basuh seluruh wajah kamu seluruhnya, bagian luar dan dalamnya. Maka apa yang dosa yang pernah dilakukan oleh mulut, dan ini yang paling banyaknya, dosa yang diperbuat oleh mulut itu bisa dusta, bisa gibah, bisa mencela, ya, bisa mengatakan kata-kata yang kotor, yang keji, bisa jebi juga tuh bisanya. Ada umpamanya orang yang kita benci di jebian, nah itu juga dosa. Macam-macam tuh, ya. Cuci itu, dan mencucinya termasuk mencuci bagian dari wajah. Faghsilu wujuhakum. Bukan sebagian, seluruhnya, baik luarnya ataupun dalamnya. Untungnya ketika apa namanya di kalimat berikutnya, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Jadi kalau umpamanya sakit, safar, ya, atau habis saling bersentuh dengan perempuan, maksudnya hubungan suami istri. Falam tajidu ma'an, dan kamu nggak memperoleh air, fatayammamu sa'idan thayyibah, bertayamumlah dengan tanah yang baik. Nah, lihat kita yang famsahu biwujuhikum. Untung ada bi. Usaplah biwujuhikum. Kalau tadi faghsilu wujuhakum tidak ada bi. Kalau di sini famsahu bi wujuhikum, bi di sini bi zaidah. Tambahan, jangan diartikan dengan maka usaplah dengan wajahmu. Apa yang harus diusap dengan wajah? Bi di sini bi zaidah. Tidak boleh diartikan, tapi usaplah wajahmu. Diusapnya dengan tangan yang sudah diapakan? Bukan dicelupkan, ditepukan ke tanah. Wajah kamu. Tapi apa fungsi bi di sini? Kalau faghsilu wujuhakum tadi nggak ada bi-nya, di sini mah ada bi. Bi yang masuk ke dalam isim jamak disebut bi litab'id. Maka usaplah sebagian wajahmu. Gak boleh seluruhnya. Kalau tadi faghsilu wujuhakum, basuh seluruh wajahmu. Ternyata prakteknya Nabi membasuh wajah bagian luar dan bagian dalamnya juga. Pas tayamum tambah bi, usap sebagian wajah.
Prakteknya Nabi SAW mengusapkan seluruh bagian luar wajah. Kan sebagian kata iya. Sebab ada sebagian wajah yang tidak terusap, yaitu bagian dalam mulut dan bagian dalam hidung. Untung ada bi di sana. Kalau nggak ada bi, famsahu wujuhakum. Usap seluruh bagian wajahmu dengan debu. Apa konsekuensinya coba? Apa konsekuensinya? Jawab itu, paham nggak ini teh? Harus apa? Harus berkumur-kumur dengan debu ya. Bagian dalamnya harus aduh gawat atuh. Untung ada bi di sana. Famsahu biwujuhikum. Prakteknya Nabi mengusap seluruh bagian luar dari wajah. Kan sebagian dia, karena sebagian lainnya itu bagian dalam nggak diusap tuh. Jadi fungsi dari air yang dibasuhkan tahatas dunubuhu. Tahatas dunubuhu yaitu berguguranlah dosa-dosanya. Nah, kekhusyuan kita di dalam berwudu menghayati gugurnya dosa dengan hal itu. Lalu apa yang terjadi setelah berwudu? Dia harus sholat menghadap sesuatu zat yang maha dahsyat. Makanya Ali Zainal Abidin setiap wudu badannya gemetar, wajahnya pucat. Itu selalu begitu. Ketika ditanya, kenapa engkau selalu pucat dan gemetar ketika habis berwudu? Dia menjawab, tahukah kamu kepada siapa saya akan menghadap setelah ini? Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Kekhusyuan di dalam berwudu, kekhusyuan di dalam beberapa ibadah yang membutuhkan kekhusyuan, itu yang menghadirkan ketenangan dalam jiwa, ketentraman batin, syahdunya kalbu kita, nyamannya jiwa kita. Itu yang termasuk di antara halawatul iman, dan itulah surga dunia. Oleh karena itulah maka ketika para ulama di penjara, mereka itu bukannya stres, bukannya menderita, bukannya mereka itu menangis menyesali nasibnya yang sangat tragis. Tidak, tapi mereka justru lebih menghayati surga dunia mereka dalam bentuk ketenangan jiwa, ketentraman batin. Makanya beliau menyatakan al-mahbus man habisa qalbahu an rabbih wal ma'sur man asarahu hawa. Orang yang terpenjara adalah orang yang hatinya tertutup, terpisah, terpenjara dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tertawan adalah orang yang hatinya tertawan oleh hawa nafsunya. Jadi dinding penjara yang tebal dan tinggi serta tertutup tidak menjadi penghalang terhadap jiwanya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang disebut dengan surga dunia. Disebut dengan sebutan surga dunia karena orang yang melakukan ibadah lalu dia merasakan kelezatan dan kenikmatan ketika beribadah tersebut, dia memperoleh sebagian dari apa yang diperoleh oleh ahli surga di akhirat nanti. Ada ridha Allah, ada rahmat Allah, ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada ketentraman, ada semua kenyamanan psikis yang juga dirasakan oleh para ahli surga di surga. Makanya disebut dengan sebutan surga dunia. Nah, inilah yang kemudian oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala
dinyatakan bahwa gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah sudah berada di surga ketika masih hidup di dunia sebelum kelak memasuki surga yang ada di akhirat. Surga dunianya itu tadi ketentraman jiwa ketika bermunajat, beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa meraih surga dunia? Yaitu ketentraman jiwa, ketenangan batin, kenyamanan kalbu di dalam mengarungi kehidupan. Sekalipun hidup ini amat sangat banyak dipenuhi dengan berbagai macam godaan, cobaan, serta rayuan-rayuan yang bisa mencelakakan kita. Ada beberapa kiat bahasa Indonesia, sanes bahasa Sundanya, sanes kuat. Kiat artinya apa ya? Semacam pedoman, tuntunan, cara untuk meraih sesuatu. Kiat untuk bisa meraih surga dunia. Pertama, kiat-kiat yang berkaitan dengan ikhtiar hati. Ini menyerempet atau langsung menukik bagian inti dari akidah dan tauhid kita. Diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Beliau menyatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa orang yang memiliki 3 perkara ini di dalam dirinya, dia akan memperoleh halawatul iman, manisnya iman. Ini yang kata Imam Al-Qayyim, jannatud dunya, surga dunia. Surga di dunia itu halawatul iman, manisnya iman. Ada 3 perkara. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini di dalam dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ini kata lain dari dia akan mendapatkan surga dunia. Apa saja ketiga perkara ini? Pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nah, ini menyangkut tauhid plus sekaligus manhaj. Tauhid kita harus lurus, manhaj kita harus benar untuk bisa meraih surga dunia dalam bentuk halawatul iman. Yaitu apa? Pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Ini menyangkut sekali lagi akidah dan manhaj. Lebih mencintai Allah, ini akidah, ini tauhid. Lebih mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini berurusan dengan manhaj. Luruskan akidah dan tauhid, luruskan manhaj. Ini termasuk syarat mutlak memperoleh meraih surga dunia. Jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibanding apapun. Apakah hanya wajib mencintai Allah dan Rasulnya semata-mata, nggak boleh mencintai yang lain? Enggak. Boleh dan harus kita mencintai selain Allah dan Rasul. Kita wajib mencintai sama mukmin. Kita wajib mencintai orang tua. Kita wajib mencintai para sahabat,
para ulama, para wali Allah. Wajib juga mencintai istri bagi suami-suami, bagi istri, anak-anak ya. Bahkan sesama muslim yang tidak kenal juga wajib kita cintai. Cuma kadar kecintaan kepada Allah dan Rasulnya harus di atas semua itu. Dan implikasinya nanti dalam kehidupan, bermuamalah, beribadah. Kalau kadar cinta kita kepada Allah dan Rasulnya di bawah cinta kita kepada manusia, bahaya. Allah azab. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-24. Qul in kana aba'ukum au abna'ukum au ikhwanukum. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, apabila bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, terus disebutkan, termasuk harta wa amwalu diktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakinu tardawnaha, atau harta-harta yang kamu usahakan, atau perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, atau tempat-tempat tinggal yang kamu ridhoi, yang kamu sukai. Disebut orang kerabat, mulai dari orang tua, anak, saudara, istri, keluarga, terus harta gitu ya. Semua jenis harta tuh, termasuk usahanya, perniagaannya, termasuk rumah, ya, kendaraan dan sebagainya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Kalau semua itu lebih kamu cintai daripada mencintai Allah, mencintai Rasulnya dan mencintai jihad di jalan Allah, tunggu sampai Allah mendatangkan urusannya. Kata Imam Ibnu Katsir, hatta ya'ti Allahu bi iqabih, sampai Allah mendatangkan azabnya kepada kamu. Diazab tuh. Mencintai sesama manusia atau mencintai harta, kadarnya melebihi kecintaan Allah dan Rasulnya, diazab. Apa perwujudan dari lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding mencintai yang lain-lainnya? Perwujudannya akan lebih menomorsatukan apa yang Allah ridhoi daripada apa yang diridhoi oleh manusia. Ya, kebetulan kemarin hari Jumat di Ukhuwah kita membahas ini. Tanda seorang hamba lebih mencintai Allah. Tanda cinta hamba kepada Allah. Salah satu, ada 3 poin tuh di sana dijelaskan. Yang pertama itu lebih menomorsatukan apa yang Allah cintai, walaupun jiwa kita tidak menginginkannya. Rata-rata apa yang Allah cintai berat untuk kita lakukan ya. Iman, ibadah, amal soleh berat. Dan menjauhi, membenci apa yang Allah benci, sekalipun hawa nafsu kita selalu cenderung kepadanya. Rata-rata apa yang Allah benci, apa yang Allah larang, jiwa kita menyukainya ya. Makanya peminatnya banyak tuh. Perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan, sekalipun merusak, sekalipun harganya mahal, sekalipun resikonya tinggi, sekalipun dilarang oleh negara, tetap peminatnya banyak ya. Mabuk, dilarang gak oleh negara? Gak tahu, dilarangnya merenya. Zina, judi gitu ya. Itu kan oleh Allah dilarang, oleh negara juga dilarang. Juga biayanya besar ya. Judi itu bisa habis uang. Zina itu tarifnya 80 juta. Yang pernah tersebar begitu. Tergantung kelasnya merenya. 80.000 ayah meren. Mabuk, mahal apa murah? Kopi, segelas kopi di emperan paling 3.000-nya enggak?
Kalau mabuk itu ratusan ribu sampai jutaan. Tapi laku loh. Hati manusia cenderung. Sebagai bukti kita lebih mencintai Allah adalah lebih menomorsatukan apa yang Allah cintai walaupun hawa nafsu kita tidak menginginkannya dan menjauhi apa yang Allah murkai sekalipun jiwa kita amat menyukainya. Ini salah satu di antara wujud rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi lah contoh-contoh yang lain yang kita tidak akan perpanjang karena terbatasnya waktu. Jadi yang pertama kiat untuk meraih surga dunia berupa halawatul iman adalah lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding yang lain-lainnya. Dibanding orang tua kita, anak istri kita, sahabat kita, apalagi dunia dan isinya ini. Ini yang pertama. Yang kedua ini aspek sosial. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua ini, ingat. Halawatul iman atau surga dunia, manisnya iman, salah satunya kata Imam An-Nawawi al-khusyu' fis shalah. Manisnya iman adalah khusyuk di dalam sholat, di dalam berzikir, di dalam baca Al-Quran, di dalam berdoa, itu khusyuk, itu halawatul iman. Ternyata untuk meraih kekhusyuan tidak bisa lepas dari interaksi kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Makanya yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Cara untuk meraih manisnya iman yang kedua adalah mencintai seseorang sesama muslim nih dan tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Bukan mencintai karena dia banyak duitnya, siapa tahu kecipratan. Pas kere mah enggak suka lagi. Bukan mencintai karena dia pejabat, siapa tahu diangkat jadi asistennya, pembantunya, ya tukang mukakeun pantun lagi lumayan atau pantau mobil. Bukan karena pangkatnya, kekuasaannya, bukan, tapi karena iman. Dan tanpa adanya rasa cinta kepada sama mumin, iman enggak ada. Cinta kepada sama mukmin itu wujud adanya iman. Enggak ada cinta, enggak ada iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah mukmin dengan mukmin itu bersaudara. Kalau saudara harus ada rasa cinta. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Tuh bayangkan. Kamu enggak bisa masuk surga sebelum kamu beriman. Dan kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai karena Allah. Wajib mencintai karena Allah dengan sama mukmin. Dan cinta ini bukan sekedar di mulut loh. Wajib diaplikasikan. Tapi penjelasan ini nggak bisa sekarang karena ini materi tersendiri. Bagaimana mewujudkan rasa cinta kepada sama mumin ini materi tersendiri, panjang, lebar, dan dalam. Tapi yang jelas mencintai sesama mumin karena Allah Azza wa Jalla termasuk salah satu syarat untuk bisa meraih surga dunia. Salah satu syarat untuk bisa khusyuk itu harus mulia akhlaknya kepada sesama. Ini saya kasih bocoran sedikit. Cara yang benar untuk mencintai sesama mukmin, cara yang benar hanya satu cara, nggak ada cara lain. Yaitu apa? Menunjukkan kemuliaan akhlak kepada setiap orang. Itu cara yang benar mencintai orang lain.
akhlak kita mulia kepada sesama, dijamin orang semua akan suka. Orang semua akan senang. Orang semuanya akan ridho. Dan orang semua akan memberikan feedback yang positif kepada kita. Kita menunjukkan kemuliaan akhlak, dia senang, dia balik menunjukkan kemuliaan akhlak juga kepada kita. Kita menunjukkan rasa cinta karena Allah kepada mereka, mereka juga akan begitu. Walaupun tadinya mereka tidak suka, mereka ada kebencian, mereka ada antipati ke kita, tapi begitu kita tunjukkan kemuliaan akhlak bisa berbalik loh. Bisa terhapus kedengkian yang ada dalam dirinya, kebencian yang ada dalam dirinya, karena kemuliaan akhlak yang kita tunjukkan. Ternyata menunjukkan kemuliaan akhlak berpengaruh kepada kekhusyuan sholat. Sholat ini tidak hanya bisa diraih dalam aspek internal diri kita semata-matanya, tapi ada kaitan dengan aspek eksternal, muamalah kita dengan tetangga, dengan sesama saudara, bahkan dengan musuh kita. Ada akhlak terhadap musuh juga. Nah, ini poin yang kedua. Untuk meraih surga dunia dalam bentuk halawatul iman atau manisnya iman adalah mencintai sesama karena Allah. Ini yang kedua. Kalau yang pertama akidah dan manhaj, yang kedua akhlak. Ketiga, nah ini hijrah. Yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara cara untuk meraih halawatul iman adalah ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu min kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Benci kembali kepada kekufuran. Dulu pernah kufur, sekarang taubat. Dulu pernah syirik, sekarang berhenti. Dulu pernah ahli maksiat, sekarang total meninggalkan. Dan benci untuk kembali ke sana. Membenci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran itu dengan cara diberikan hidayah. Sebenci apabila dia dilemparkan ke dalam api neraka. Semua kita pasti nggak mau dilempar kepada api neraka. Akan menjauh. Semenjauh itulah kita kembali kepada masa lalu kita yang kelam. Setelah hijrah, jangan kembali menoleh ke belakang. Lupakan, tatap masa depan. Ini yang kita istilahkan zaman sekarang dengan istilah hijrah, karena hakikat hijrah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang haram, apa yang dibenci oleh Allah. Yang mungkin dahulu sudah menjadi bagian dari hidup kita, sekarang kita menyadari itu salah, itu keliru, lalu kita tobat. Kita benci kembali ke alam sana, kepada kelamnya masa lalu. Sebenci apa? Sebenci kalau kita dilemparkan ke dalam api neraka. Ini 3 konsep meraih surga dunia. Perbaiki akidah dan manhaj. Jadi lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding dengan yang lain-lainnya. Yang kedua, perbaiki akhlak. Mencintai sesama muslim. Karena Allah Azza wa Jalla, aplikasikan dalam kehidupan. Dan yang ketiganya hijrah. Membenci kembali ke masa lalu yang kelam. Sebenci apabila kita dimasukkan ke dalam api neraka.
Ini konsep global untuk meraih surga dunia. Ini masih global, belum aplikatif secara rinci. Nanti aplikasi secara rincinya itu kita akan bahas kemudian. Bagaimana wujud nyata dari ikhtiaril meraih surga dunia. Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk meraihnya. Lalu kita berupaya untuk meraihnya, maka surga dunia akan didapatkan berupa apa? Ketenangan jiwa, ketentraman batin, nyamannya hati, teduhnya kalbu kita, betahnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang menyebabkan kita bisa berpaling dari kesenangan-kesenangan dunia dan tidak tertipu, tidak terlena oleh kesenangan dunia. Di saat seseorang sudah demikian, coba lihat akibatnya. Dunia berebut mengejar dia. Di saat dia atau dunia itu hina dalam pandangan dia. Jadi sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mengejar akhirat dengan membelakangi dunia, dunia akan mengejar dia dalam keadaan dunia ini hina dalam pandangannya. Inilah penjelasan kita di pagi hari ini, cukup sampai di sini saja. Dan kita masih memiliki sisa waktu beberapa detik untuk tanya jawab. Bagi yang akan bertanya dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Kalau Ikhwan boleh ngacung. Kalau akhwat mah jangan. Ada yang mau ngacung Ikhwan? Ada mic? Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya mendoakan kebaikan kepada pelaku riba? Seperti semoga cicilannya lancar atau semoga segera lunas. Terima kasih, jazakumullah khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Mendoakan kebaikan bagi pelaku riba. Bagus apa tidak? Bagus. Kalau isi doanya bagus. Bahkan kepada orang kafir, orang musyrik yang musuh Islam, doakan kebaikan. Kebaikan dalam bentuk semoga diberi hidayah. Berhenti dari kejahatannya, masuk Islam. Demikian juga kepada seluruh ahli maksiat apapun bentuk maksiatnya. Kepada para perampok kita doakan semoga taubat, berhenti dari rampoknya. Nah sekarang kepada para pelaku riba, doakan kebaikan, iya. Pertama semoga dapat hidayah, berhenti dari ribanya. Kedua, setelah dia sadar tahu bahwa itu dosa besar, tapi sudah kadung terjerat, lalu kita doakan semoga cepat lunas. Agar bisa segera terbebas dari hutang. Dengan cara semoga Allah berikan rezeki yang cukup untuk melunasi hutangnya. Lunas. Bayar nggak ribanya? Ya harus dibayar. Kalau nggak dibayar, ditagih terus ya nggak? Bisa disita seluruh barang kita. Dia bayar, bukan karena menganggap halal terhadap riba yang diberikan, karena kan sudah kadung, kita belum tahu gitu sebelumnya. Nah sekarang sudah tahu ya tetap bayar. Bukan karena menganggap halal terhadap riba yang kita berikan, tapi untuk menghindarkan riba yang tak berujung nanti. Saya mah hanya bayar pokoknya aja, bunganya mah enggak, haram tahu. Mereka mah yang meminjamkan nggak peduli halal haram, pokoknya anggar ya, walaupun pokoknya lunas, bunganya belum dibayar, nanti berkembang lagi nggak? Iya, bunga berbunga. Pinjam 3 juta, rumah kita 300 juta bisa disita loh.
Betul apa benar? Sekarang ada pinjol. Waliyadzubillah. Ketika kita buka HP umpamanya buka YouTube atau apa, yang muncul pertama apa? Pinjol, ya enggak? Iklannya tuh sudah legal berarti. Kayak yang ringan, pinjam 10 juta, bayar 10 juta 21 ribu. Bunganya cuma 21 ribu. Ngejebak loh itu. 3 bulan gak dibayar udah 30 juta tuh. Nah jadi boleh didoakan boleh. Tapi doakan semoga setelah lunas kapok. Yang jelas dia harus terbebas dari dosa riba tersebut. Semoga cepat lunas dan berhenti dari hal itu. Boleh gak kita pinjamkan untuk melunasi? Kalau memang dia ingin taubat dari riba, kalau sudah terjerat belum punya uang untuk bayar, boleh. Dalam rangka itu. Pinjamkan, lunas sudah. Tapi kalau umpamanya dia ingin segera melunasi biar bisa mengajukan yang lebih gede, jangan. Cicilan tinggal 10 juta lagi, aduh dosa. Pinjam dong. Dikasih 10 juta, lunas, pinjam lagi 100 juta. Ketok gitu. Jangan, kalau begitu jangan. Karena dia bukan tobat dari riba. Jadi kalau orang ingin segera lunas dari riba karena tobat, bantu. Kalau kita mampu ya. Kalau umpamanya ingin segera lunas biar bisa mengajukan lagi pinjaman yang lebih besar, jangan dibantu. Jadi tergantung niat dia ingin segera lunas, ingin membayar itu apa karena tobat atau karena ingin segera lepas dari jeratan hutang tanpa merasa berdosa dengan ribanya. Wallahu a'lam. Ustaz mohon penjelasan. Dalam Quran surah Al-Furqan 68 artinya, dan orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa yang melakukan demikian, niscaya dia mendapat hukuman yang benar, yang berat. Jazakumullah. Apanya yang kurang jelas? Apakah yang dimaksud itu tidak membunuh yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar? Itu mungkin. Apakah ada alasan yang benar untuk membunuh? Ya ada. Pertama tentu saja di medan perang. Walaupun musuhnya sesama muslim. Loh kok bisa? Ya pemberontak, bugot, ya khawarij seperti itu. Sebagaimana yang pernah teralami di zaman para sahabat. Peperangan antara sesama muslim. Yang bugot, khawarij ya. Yang memerangi penguasa yang sah apa boleh buat. Atau ya. Nah selain peperangan apa lagi? Bersabda Nabi SAW. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdath thalath. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali salah satu di antara 3 alasan. Pertama, ats-tsayyibuz zani. Tsayyib yang berzina. Tsayyib itu yang pernah menikah, baik masih punya suami atau istri, atau duda dengan apa satu lagi lawan duda wanitanya? Janda. Tidak hafal karena janda. Lupa lagi. Pokoknya pernah menikah. Duda atau janda atau orang yang masih suami atau istri. Abang budak ya. Yang ke film ya. Itu tsayyib. Maka boleh dibunuh. Dengan cara dirajam. Melalui persidangan yang memvonisnya hakim. Dengan melalui persidangan ada saksi 4 orang gitu ya, atau minimal pengakuan.
lalu dilaksanakan oleh Al-Gojo. Mati? Iya mati. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi qisas. Orang membunuh, maka si pembunuhnya dibunuh lagi. Ini juga dengan proses sidang. Gak boleh ada orang bunuh lagi, lunas. Sudah enggak. Laporkan ke hakim, si ini membunuh keluarga saya. Hakim nanti akan menangkap, menyidang, ditanya alasannya. Oh, ternyata nggak ada alasan yang syar'i. Lalu vonis hukum qisas. Halal. Dan yang ketiga adalah murtad. Nabi SAW menyatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia. Jadi 3 ini halal untuk dibunuh. Nah, hakim yang membunuh para pelaku 3 kejahatan ini, dia memiliki alasan yang hak. Maka tidak berdosa, bahkan berpahala. Al-Gojo, eksekutornya yang memenggal kepala orang itu atau yang merajamnya, berpahala karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin itu yang digarisbawahi, ya. Adapun yang lainnya menyekutukan Allah itu jelas, berzina itu jelas. Kemudian apalagi di sini, ya. Wallahu a'lam. Ustaz, ikhwan difirmankan mendapat kenikmatan seperti memiliki surga, memiliki bidadari surga. Kalau akhwat dapat apa? Akhwat dapat ahli surga. Suami istri di dunia, dua-duanya soleh ke surga, tetap akan menjadi suami istri di surga. Bosan atau di dunia juga nyesel. Bosan, penderitaan. Di surga nggak ada penderitaan. Apa yang membuat sepasang suami istri tidak betah hidup berumah tangga? Karena 2, fisik atau psikis atau karakter. Fisiknya mungkin suaminya henteu kasep, istrina henteu geulis, dua-duana goreng patut. Sementara lihat orang-orang karasep gak geulis. Tapi karena tuntutan syariah tetap setia, mencintai, menunaikan hak dan kewajiban. Suami juga begitu, lihat istrinya soleha, walaupun ketika ketemu harus nyengir. Lalu dia berdoa, ya Allah semoga di surga nggak dapat kayak gini. Di surga dapat itu juga, karena dua-duanya soleh solihah. Tapi ketika di surga berubah menjadi, kalau laki-lakinya lebih ganteng daripada Arjuna. Wanitanya lebih cantik dibanding bidadari surga. Bidadari surga aja cantiknya sudah gak ada bandingannya. Miss Universe itu lewat sudah. Kalah sama bidadari surga. Wanita ahli surga lebih cantik daripada bidadari surga. Nanti di akhirat di surga itu ada angin surga. Setiap kali penghuni surga terkena angin itu tambah cantik, tambah ganteng. Sehingga pas seorang suami istri di surga, suaminya mau keluar, meninggalkan istrinya. Pas kembali kata suaminya, demi Allah engkau lebih cantik dibanding ketika aku meninggalkanmu. Kata istrinya, engkau pun demi Allah jauh lebih ganteng dibanding ketika engkau meninggalkan aku tadi. Jadi ketika ketebak tertiup angin surga, nambah kegantengannya, kecantikannya, berubah. Maka cinta kasih sayangnya semakin membesar suami istri.
Sekarang ada istri saya sudah nini peot, kata istrinya, itu sudah aki-aki ompong peot. Aduh. Iya, tapi ke surga mah ngelek menjadi puncak kondisi fisik yang bisa diraih di dunia. Usia 30 tahunan. Semua kondisi ahli surga berada pada kondisi puncak usia 30 tahunan. Perpaduan antara puncak kekuatan fisik dan kematangan jiwa. Semuanya begitu. Dan tinggi para ahli surga setinggi Nabi Adam. 60 hasta, hampir 30 meter. Kalau Nabi Adam masuk ke masjid ini gak bisa masuk tuh. Tongkok gitu ya. Ahli surga nanti setinggi itu. Sebesar itu ya. Jadi jangan khawatir. Pokoknya kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan yang dirasakan oleh laki-laki ataupun wanita penghuni surga kualitasnya sama. Jadi jangan khawatir ya. Bagaimana kalau umpamanya duda dan janda mati soleh? Maka nanti akan dipasangkan di sana. Bagaimana kalau bujang dan lajang mati soleh soleha? Nanti akan dipasangkan di sana ya. Jadi jangan khawatir walaupun di dunia jomblo masuk surga mah tetap dapat pasangan. Setiap amal manusia akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis. Apakah benar dilaporkan juga kepada para nabi dan orang tua yang sudah meninggal setiap hari Jumat? Wallahu alam, saya belum dapat keterangan setiap hari Jumat amal kita dilaporkan ke nabi dan orang tua. Untuk apa? Karena tidak bisa memberikan balasan ya nabi dan orang tua. Apakah orang yang hanya sholat Jumat dan Id saja termasuk kategori munafik? Maksudnya sholat 5 waktu enggak gitu? Itu sebagian ulama seperti Syekh Al-Utsaimin menyatakan kufur dia. Kalau umpamanya dia meninggalkan sholat 5 waktu karena ingkar kepada kewajibannya, semua ulama sepakat dia kafir, murtad. Baru timbul ikhtilaf kalau karena hawa nafsu dia masih meyakini kewajiban sholatnya tapi lalai sehingga meninggalkan sebagian. Sebagian ulama menyatakan murtad, keluar dari Islam. Seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Dalam hukum tarikis sholah. Tapi jumhur ulama menyatakan orang itu masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar, ahlul kabair. Dia akan terkena azab yang dahsyat di dalam neraka. Dalam jangka waktu yang sangat lama. Allahu a'lam. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin wa iyyakum. Bagaimana kisos? Kisos apa kisah? Kisos bagi orang yang merokok karena sudah zalim kepada orang lain. Maksudnya di dunia gitu? Di dunia mah pemerintah yang ngatur. Gimana lagi ya tuh ditonjok kita yang dipenjara. Walaupun ingin, tapi resikonya terlalu besar ya. Dan bagaimana dengan pahala ibadah orang yang merokok tersebut seperti ibadah sholat, saum, umroh, haji dan lain-lain. Jangan kaget ya, saya tidak mau main-main dalam urusan. Ibadah perokok itu ditolak berdasarkan nas ayat. Allah menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keji itu perbuatan yang merugikan diri sendiri. Tidak merugikan orang lain seperti berzina. Berzina merugikan orang lain? Tidak. Tapi dirinya sendiri yang rugi.
Maka disebut innahu kana fahisyah. La taqrabuz zina. Innahu kana fahisyah. Wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina karena dia fahisyah, keji. Merugikan orang lain tapi merugikan diri sendiri tapi orang lain enggak ada yang rugi. Kalau mungkar, dirinya untung, orang lain yang rugi. Seperti mencuri, merampok, dirinya untung, orang lain rugi. Kalau keji dan munkar, ya merugikan diri sendiri, ya juga merugikan orang lain. Merokok itu termasuk yang mana? Keji apa munkar? Keji dan munkar. Merugikan diri sendiri enggak? Iya, merugikan orang lain? Iya, keji dan munkar. Nah, itu harusnya terhapus oleh sholat. Kalau sholatnya benar, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya tidak bisa merubah, menghentikan dia dari keji dan munkar, sholatnya ditolak. Malam yantahi sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang sholatnya tidak menjauhkan diri, tidak menghentikan dia dari keji dan munkar, tidaklah dia bertambah dari Allah kecuali bertambah jauh. Nah, orang seperti terancam dengan fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari tujuan sholat. Pakai an, bukan pakai fi. Kata Syekh Al-Utsaimin, an ini lalai dari tujuan sholat. Tujuan sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka siapa orang yang sholat tapi masih keji dan munkar, berarti dia sahun, berarti dia terkena fawailul lil musallin. Sholatnya tertolak. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Rajin sholat, rajin saum, rajin umrah, rajin haji, rajin merokok. Bahkan ketika hajinya, ketika umrahnya merokok. Saya sempat berantem di hotel. Gak berantem sih. Hanya omong-omong aja. Di hotel pelenyun. Orang pakai pakaian ini, mau umroh. Pakai pakaian ihram. Bukan di lobi, ini di gang, di lantai berapa, satu lantai dengan saya, sambil nunggu di lift, pelenyun, mulek kemana-mana. Itu kan ber-AC ya, nggak ada jendela ya. Jadi si asap rokoknya apa? Muter. Aduh, kita sudah batuk. Ngomong baik-baik, malah urus diri sendiri, jangan urus orang lain. Aduh, namun lain di Mekah, di Bandung, mal di Kukumaha. Dasien atau gelut. Jadi nggak bisa diomongin, ya. Itu keji dan munkar, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Nah, seluruh ibadah tujuan utamanya menghapus karakter keji dan munkar. Sehingga siapa yang orang ibadah tapi tetap keji dan munkar, ibadahnya itu tertolak. Hati-hati ini ya bagi para perokok ini, karena berisiko tertolaknya ibadah yang kita lakukan. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberi hidayah kepada para perokok untuk berhenti. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tadi Ustaz menerangkan tentang masalah wudhu Ustaz ya. Yang saya tanyakan, kalau wudhu kenapa menggunakan kalimat faksilu, kalau tayamum menggunakan famsahu? Itu saja Ustaz. Barakallahu fiik. Kalau wudhu menggunakan faksilu, kalau tayamum famsahu. Iya tuh, kalau umpamanya wudhu kan dibasuh. Faksilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Seluruhnya, termasuk bagian dalam. Kalau tayamum famsahu, diusap-usapkan, karena memang mengusap.
Usapkan tangan yang sudah kamu tepukan ke dalam tanah tersebut. Usapkan ke wajah, usapkan ke kedua tangan sampai pergelangan. Kalau umpamanya pada waktu tayamum menggunakan fagsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian dengan tanah. Pas apa tidak? Ya tidak. Mencuci mah dengan air, dengan tanah mah usapkan. Jadi perbedaannya jelas ya antara mencuci dengan mengusap. Allahu a'lam. Taqatullah kaiwan ya. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Amin wa iyyakum. Ustadz, mungkin ada nasihat buat kita sebagai pendidik, bagaimana cara menanamkan nilai tauhid kepada peserta didik. Sebagaimana yang kita ketahui, beberapa sekolah, khususnya sekolah Islam, mungkin sudah menerapkan nilai-nilai sunnah sebagai contohnya peserta didik dianjurkan untuk makan menggunakan tangan kanan, kemudian masuk kamar mandi membaca doa dan sebagainya. Tapi mungkin tidak dijelaskan kepada peserta didik kenapa kita harus berdoa sebelum makan, kemudian kenapa kita harus berdoa sebelum masuk kamar mandi dan lain sebagainya. Barakallahu fiikum. Barakallah. Bagaimana cara menanamkan akidah ke anak didik kita gitu? Ini mah judul materi yang harus dibahas 2 jaman. Antum guru di BISC adakan khusus cara menanamkan akidah ke para anak didik. Usulkan ke kepala sekolahnya tuh. Ya, panjang. Sebenarnya dia tuh mau mengusulkan. Kalau di sekolah mungkin nggak ada waktu atau kurang didengar, diusulkan ke sini. Terakhir ya, udah lewat waktunya. Ustadz izin bertanya, insya Allah berapa bulan lagi anak akan melaksanakan ibadah umroh dengan ditemani kakak laki-laki anak? Bareng saya nggak nih? Karena suami anak meninggal dunia 6 bulan yang lalu. Ini nama iklan terselubung. Ustaz, apakah boleh anak membadalkan suami anak umroh setelah pelaksanaan ibadah umroh anak selesai? Atau harus sama kakak anak yang pernah melakukan ibadah haji dan umroh? Apakah untuk membadalkan umroh ada syarat-syaratnya? Taib, barakallahu fiik. Iya, pertama boleh badal umroh. Kedua, yang menggantikannya dia harus sudah umroh terlebih dahulu. Kalau dia belum berumroh untuk dirinya, maka tidak boleh menjadi badal bagi yang lainnya. Bagaimana caranya? Nah, untuk 1 kali safar perjalanan ke sana hanya disyariatkan 1 kali umroh. Tidak disyariatkan berkali-kali umroh walaupun banyak kesempatan. Karena Nabi dan para sahabat tidak mencontohkan melakukan berkali-kali umrah. Nabi SAW ketika Futuh Mekah, ya sebagian riwayat 20 hari, sebagian riwayat 18 hari. Ketika di Mekah hanya melakukan 1 umrah, tidak berkali-kali. Padahal kesempatan banyak. Jadi hanya 1 kali umrah. Oleh karena itu tidak bisa
orang umroh ke sana untuk diri sendiri lalu berkali-kali membadalkan umroh orang tuanya atau orang lain dalam satu kali perjalanan. Nah, kalau kakak laki-laki yang mahram itu sudah pernah umroh, dia aja yang membadalkan suaminya. Jadi dia umroh sebagai badal bagi suaminya yang sudah meninggal tadi, ya. Dapat pahala enggak? Si orangnya dapat, ta'awun al-birri wat taqwa. Terus pahala umroh sampai enggak ke suami dari penanya ini? Iya, sampai juga insya Allah, ya. Itu yang bisa dilakukan, wallahu a'lam. Apa boleh hukumnya mendoakan kejelekan untuk orang yang menghalangi dakwah Islam? Sebaiknya didoakan kebaikan apa keburukan? Kalau yang terbaik doakan hidayah. Tadinya lawan, jadi kawan. Tadinya penentang, jadi pendukung. Tadinya memusuhi, menjadi menyayangi. Itu yang terbaik. Satu musuh hilang, satu sahabat atau saudara bertambah. Itu yang terbaik. Bolehkah mendoakan keburukan, gemes-gemes ting mah boleh. Mungkin didoakan kebaikan dalam pribadi dia ada penghalang yang menyebabkan Allah tidak menurunkan hidayah kepada dia. Bukan karena tidak mendengar doa kita agar Allah menurunkan hidayah, tapi dalam diri dia ada penghalang yang kuat yang menyebabkan Allah tidak menurunkan hidayah kepada dia. Akhirnya jahat terus. Boleh nggak didoakan keburukan? Boleh. Sebagaimana ini juga dilakukan oleh Rasul SAW bahkan dalam momen yang paling agung dalam sholat. Mendoakan kebinasaan kepada orang-orang yang membantai para sahabat. Mendoakan keburukan kepada orang yang membuat gigi beliau menjadi retak, berdarah di dalam sholatnya. Seperti itu, ya. Kalau hukumnya boleh, boleh. Tapi afdalnya kebaikan. Bolehkah menerima hadiah umroh dari menantu yang bekerja di bank syariah? Secara teoritis bank syariah benar. Terlepas dari apa prakteknya, ya. Sebab orang yang hijrah dalam aspek perbankan dari konvensional ke syariah itu ada 3 tipe. Tipe yang pertama ini yang terbaik, benar-benar hijrah. Ingin lepas dari riba. Ingin lepas dari dosa yang sangat besar. Sekecil-kecil dosa riba sama dengan apabila seorang berzina dengan ibunya. Itu dosa terbesar berzina. Lebih besar daripada berzina dengan orang lain. Nah, jadi ingin lepas dari itu, maka dia beralih ke perbankan syariah. Ini pertama. Yang kedua, ada orang yang beralih ke perbankan syariah itu karena lihat pasar. Sekarang kaum muslimin kesana meningkat gitu, ya. Jadi nggak mau riba, akhirnya beralih ke bank syariah. Akhirnya, nah, bank juga menetapkan itu. Bukan karena tahu takut terhadap haramnya riba, tapi ini lebih menguntungkan. Akhirnya banyak orang yang beralih dari konvensional ke syariah. Akhirnya ikut-ikutan semua bank. Ya, bank orang kafir juga. Buka tuh syariahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang karena tugas aja. Yang karena tugas cuma ditugaskan di
perbankan syariah ya oke. Bukan karena meyakini haramnya riba. Nah, dua terakhir ini berbahaya. Jadi dia nggak peduli ini halal atau haram, yang penting banyak nasabah masuk. Nanti bisa diutak-atik lah gitu ya. Yang penting dikemas atas nama syariah, walaupun di dalamnya masih ada unsur bunganya, ada unsur ghararnya, ada unsur maisirnya, ada unsur-unsur yang terlarangnya. Yang penting dikemas dalam sebutan syariah. Yang terbaik yang pertama itu ya. Nah itu prakteknya begitu. Tapi secara teoritis ya bisa perbankan syariah ini diterapkan. Jadi kalau ada hadiah dari bank syariah ya boleh, silakan. Maksudnya menantu yang kerjanya di sana ya. Terakhir jangan ada lagi yang bertanya. Afan bertanya di luar pembahasan tema. Mohon solusinya. Ana sering diberi upah tambahan oleh pimpinan di tempat Ana bekerja, bahkan nyaris per bulan. Tapi Ana selalu menolak upah tersebut karena Ana tahu kalau upah tersebut tidak dianggarkan dalam program tahunan instansi tempat Ana kerja. Dan pimpinan tetap memaksa Ana untuk menerimanya dengan alasan ini kebijakan saya sebagai pimpinan. Apa hukumnya uang itu? Terima aja. Karena dia yang berwenang, pimpinan perusahaan berwenang mengatur dirutnya umpamanya atau manajernya umpamanya. Dia berwenang mengatur lalu lintas keuangan, keluar masuk keuangan. Dia merasa ada karyawan yang prestasinya bagus dikasih hadiah bulanan, tahunan, semesteran. Halal, boleh. Kalau nggak mau sini aja ke saya kan. Ambil, berikan ke saya. Itu. Jadi boleh. Karena itu kebijakan yang berwenang. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.